ya. Panasnya. Tadi tuh ada yang kasih tahu Kak Tari loh, teman-teman. Ngomong-ngomong, teman-teman udah ada nggak ya di sini? Halo teman-teman. Halo. Anak-anak Kids Worship. Mana ya? Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Kak Tari akan melanjutkan perjalanan. Kembali kita akan pergi ke Gunung Sinai. Kita akan masih mendengarkan hukum Tuhan. Oke? Oke, siap? Oh, hai Mon dan halo Rarar. Apa kabar Rarar? Aduh, Rarar sehat. Mon apa kabar? Sehat juga. Oh, sehat juga. Mon dan Rarar mau ikut Kak Tari? Wah. Iya. Oh, mau denger firman Tuhan. Yang keberapa teman-teman? Yang ke-10. Oh iya betul, Mon masih inget ya. Rarar juga mau ikut? Iya. Capek loh ini, kita mau naik gunung loh ini. Siap? Kak, aku masih kuat. Iya, Mon masih kuat. Mon udah bawa pisang untuk di jalan? Sudah. Oh sudah, oke. Rarar, kamu sudah bawa daging untuk di bekalmu di jalan? Sudah. Oh gitu, oke deh kalau gitu. Kita bersama-sama berangkat untuk mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya apa yang Tuhan beritahukan kepada umatnya? Oke, siap? Siap, oke. Ayo mari kita berjalan. Nah, aku sudah sampai. Oh, Kak Tari, mana Kak Tari? Hai, Mon, Kak Tari capek, kamu sudah sampai duluan. Kak Tari masih tapi ini kayaknya sudah deket kok ini. Ya Mon? Rar, bangun Rar. Hai, bunyi lagi petirnya. Kenapa? Kak Tari juga kaget. Tadi aku tidur, jadi aku dengar suara petir itu terbangun. Oh gitu. Kita sekarang sudah dekat. Kasih tahu teman-teman. Itu sudah dekat Gunung Sinai itu. Tuhan sudah berfirman itu untuk umatnya. Ya, oke. Kita tenang-tenang di sini. Dengarkan baik-baik apa yang Tuhan firmankan untuk umatnya. Oke, Mon jangan tidur. Rara, dengar firman Tuhan, jangan tidur. Jangan sibuk main bola ya. Bananamu masih cukup, Mon? Masih. Oke. Rara tidur lagi. Rara mau dengar firman Tuhan. Oke, kalian berdua, kita bertiga dengarkan sama-sama bersama dengan teman-teman. Oke? Ya. Oke. Mari kita fokus. Mari kita fokus untuk dengarkan firman Tuhan. Siap? Aku duluan dengar. Oke. Apa yang Tuhan mau firmankan? Mari kita perhatikan. Tuhan berfirman kepada umatnya di Gunung Sinai. Inilah peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu, apapun yang dipunyainya, janganlah kamu mengingini. Keluaran pasal 20 ayat 17. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan sungguh-sungguh 10 hukum Taurat, 10 firman Tuhan untuk umat yang Tuhan berikan di atas Gunung Sinai. Wah, apa ya pesan yang Tuhan berikan melalui hukum yang ke-10 ini? Teman-teman, ingat, yuk kita sama-sama baca
Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17 ya. Keluaran pasal 20 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Ikuti Kak Tari ya. Adik-adik bersuara. Mama-mama juga boleh bantu baca untuk anak-anaknya. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, diberi peringatan oleh Tuhan, diberi aturan oleh Tuhan untuk tidak mengingini. Apa sih artinya tidak mengingini ini? Tidak mengingini itu artinya kita tidak ingin memiliki apa yang sekarang sudah menjadi milik dari orang lain. Kita tidak boleh mengingini apa yang menjadi milik dari sesama kita. Apa saja Kak Tari? Kalau tadi itu ditulis jangan mengingini rumahnya, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau kalau tetanggamu sesama punya lembu itu seperti sapi gitu ya anak-anak ya. Nah binatang, wah itu kalau punya lembu itu artinya dia kaya karena itu harganya mahal. Jangan mengingini lembunya. Kalau kamu ingin punya lembu, suatu hari boleh menabung dulu, bekerja, nanti beli. Jangan pengen, wah lembunya itu bagus ya, aku pingin lembunya itu jadi milikku. Apalagi jangan mengingini keledainya, jangan mengingini apapun. Nah ini Tuhan katakan jangan mengingini apapun, apa saja yang dimiliki oleh kakakmu, yang dimiliki oleh adikmu, yang dimiliki oleh temanmu. Jangan kamu ingin memiliki barang itu. Contohnya, kalau Kak Tari punya gelas ini, terus aku mau punya gelas, boleh. Pingin aku punya gelas, boleh. Tapi aku pingin yang punyanya Kak Tari itu. Wah itu yang gak boleh. Karena ini milik sesama. Kalau pingin punya gelas yang sama seperti punya Kak Tari, boleh. Mengingini yang sama seperti boleh. Aku nanti suatu hari pingin beli gelas ya warna orange bentuknya, warnanya sama kayak punya Kak Tari, boleh. Tapi kalau mengingini yang barangnya Kak Tari ini, aku nggak mau beli yang sama kayak Kak Tari, aku mau yang punyanya Kak Tari. Itu yang nggak boleh. Contoh lagi, aku mau punya Alkitab, boleh. Boleh ya, abang pingin punya Alkitab boleh, tapi aku pingin punyanya Kak Tari. Loh ya nggak boleh. Nggak boleh mengingini yang punya orang lain. Kalau itu belum jadi punya orang lain, kamu pingin, kamu lihat suatu hari kamu jalan-jalan terus kamu pingin, aku pingin punya yang itu, aku nanti akan nabung, aku beli, boleh. Tapi kalau punya orang lain yang sudah dipunyai, itu nggak boleh. Ada lagi contoh, aku pingin punya buku, boleh pengen punya buku. Tapi pengen punya buku ABCDE punyanya Kendita, aku mau yang itu, pokoknya yang itu Ma, aku mau yang itu. Nggak boleh. Nanti waktu ada berkat kita ke toko buku, kita beli yang sama ya, boleh beli yang sama. Tapi kalau aku maunya yang punya Kendita, aku maunya yang punya Kendita, yang itu pokoknya yang itu. Tidak boleh. Tidak boleh mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain, yang dimiliki oleh sesamamu. Nah, kita akan melihat sebuah sikap, sebuah tindakan yang akhirnya juga mendatangkan penghukuman dari Tuhan. Karena ada seorang raja, dia kaya, dia hebat,
tapi dia mengambil karena dia ingin memiliki yang adalah milik orang lain. Yuk kita lihat sama-sama, oke? Ada satu orang kaya yang memiliki banyak lembu, sapi, dan kambing domba. Dan satu orang lagi tidak punya apa-apa, dia adalah orang miskin. Tapi dia hanya punya satu domba yang begitu disayangi. Satu anak domba yang begitu dia rawat baik-baik, dia jaga baik-baik. Tapi suatu hari orang kaya itu kedatangan tamu. Dan dia tidak mau memotong kambing dombanya, tapi dia mengambil domba milik si miskin. Dia pingin domba si miskin ini dan dia ambil. Domba itu dibawanya, dipotong, diberikannya kepada tamunya. Dan si miskin itu tidak punya apa-apa lagi sekarang. Tuhan sangat marah karena Daud melakukan dosa, mengingini milik orang lain, padahal dia sendiri sudah memiliki apa yang Tuhan berikan yang begitu. Oke anak-anak, jadi dari kisah Daud yang mengingini istri Uria, kata Nabi Nathan, kamu itu sudah ada seorang yang punya banyak domba, kedatangan tamu, dia nggak mau potong domba kepunyaannya. Dia mau ambil domba punya si miskin yang punya hanya satu domba saja. Domba si miskin itu diambil, dipotong, dimasak, diberikan kepada orang lain. Dia sendiri punya, tapi dia ngambil punya orang lain. Dia pingin yang punya orang lain. Kalian sendiri misalnya nih ya, punya roti. Terus rotimu tinggal satu, adiknya masih punya dua. Kalau punya aku satu, aku makan habis. Aku mau yang punya adikku aja, aku ambil. Roti adikku enak, aku makan. Tapi kata hukum yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Jangan. Tidak. Aku tadi sudah dapat 2, punya aku sudah aku makan. Punya adikku masih belum dimakan sama sekali, masih utuh. Aku pingin makan punya adikku. No, tahan. Tuhan tolong aku. Gitu. Ya, tidak mengingini milik sesamamu. Wah, kakaknya dapat mainan baru. Aku mau mainan kakak. Terus mamanya bilang, enggak, kamu juga dibelikan mainan baru. Tapi aku mau yang punya kakak, Ma. No. Masing-masing sudah punya, tidak mengingini yang punya orang lain. Gunakan apa yang ada padamu. Berterima kasih apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Oh, aku pingin bajunya kakakku. Aku pingin pakai bajunya adikku. Aku pingin bajunya mamaku. Bajunya mamamu kebesaran. Nih ya, aku pingin. Aku mau yang itu. No. Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan mengingini milik sesamamu. Apapun yang dimiliki sesamamu, kamu jangan mengingininya untuk mengambilnya. Kalau kamu pingin yang sama seperti itu, boleh. Pingin sama seperti itu, tapi bukan mengambil yang punya orang ya, tapi membelinya di tempat yang lain yang sama. Boleh kalau sama ya, tapi bukan mengambil atau mencuri, apalagi memaksa mengambil, meminta karena pinginnya yang itu. Adik-adik tidak memaksa mengambil barang milik kakaknya karena kamu suka, karena kamu pingin. Kakak-kakak tidak mengambil barang milik adiknya dengan paksa karena pingin yang punya adik. Tidak, karena Tuhan berkata jangan mengingini milik sesamamu. Apapun itu artinya semuanya, apa saja, mau makanan, mau minuman, mau pakaian, mau rumah, mau semuanya. Tidak boleh mengingini, tidak boleh
mengambil, tidak boleh menginginkan apa yang sudah dipunyai orang lain. Kalau misalnya di meja makan ada makanan tapi itu bukan milik kepunyaanmu, kamu pingin itu milik sesamamu. Tidak, Tuhan katakan kamu sendiri sudah punya, Tuhan sudah berikan untukmu. Ya, Tuhan katakan jangan mengingini milik sesamamu. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Tuhan sudah menolong kita belajar mendengarkan hukum Tuhan sampai yang ke-10. Oke? Mari kita bersama-sama mengingat hukum-hukum Tuhan ini dan kita menyimpannya karena itu adalah aturan yang Tuhan berikan. Tuhan akan memberkati semua anak-anaknya yang taat, mendengarkan dan memperhatikan aturan-aturan Tuhan. Anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur untuk firman Tuhan. Oke, Mon-Mon dan Rarar mana tadi? Mon-Mon dan Rarar. Oke, tadi Mon-Mon dan Rarar ingat kan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, gimana? Apa yang Mon-Mon dan Rara ingat? Mon-Mon, apa Mon-Mon hari ini yang kamu ingat? Pesan dariku, kita tidak boleh mengingini. Oke, mengingini apa? Ya nggak boleh. Sesama lah. Oh, mengingini barang punya sesama. Kedua. Hah? Apalagi? Kita nggak boleh mau punya yang sudah dipunyai orang. Oh, yang sudah dipunyai orang kita nggak boleh. Apalagi? Ya cuma 2. Oh, cuma 2. Kalau Rara nggak ngantuk tuh, mukanya lo nggak kelihatan Rara. Kalau aku ya sama lah kayak Mon-Mon. Tapi ada lanjutan. Kalau punya aku 3, lanjutan yang ketigaku. Apa tuh? Kita tidak boleh mengambil milik sesama yang sudah dipunyai. Oh ya, pokoknya kalau punya orang lain kita nggak boleh ambil ya, nggak boleh paksa-paksa minta karena itu bukan punya kita. Oke, Mon-Mon dan Rarar, terima kasih sudah bersama-sama dengan teman-teman untuk dengar firman Tuhan. Oke, mari kita bersama-sama berdoa ya. Oke, berdoa, kita doa tunduk kepala, kita mau dengar mau mengucap terima kasih sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini firman-Mu menolong kami, mengajar kami untuk hidup, memperhatikan hati kami, menjaga hati kami untuk tidak mengingini milik orang lain, tidak mengingini milik sesama kami. Karena Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kami seperti apa yang Tuhan mau. Ajari kami untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo jangan lupa turun gunung. Kita pergi dari sini. Oke. Lagi kita mesti pakai main perosotan. Oke, mari kita bersama-sama turun. Iya, pulang. Inilah 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada umatnya di Gunung Sinai. Tuhan memberikannya sebagai peraturan yang harus ditaati oleh umatnya. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat patung seperti apapun dan jangan menyembahnya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah orang tuamu yang sudah mengasihimu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. Haruslah kita menjadi anak Tuhan yang setia. 8. Jangan mencuri. Tidak boleh mengambil milik orang lain tanpa izin.
Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berbohong. 10, jangan mengingini milik sesamamu. Apapun yang dipunyainya, jangan menginginkan itu. Ayat hafalan kita adalah Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran pasal 20 ayat 17. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.